Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 286-290 mengambil harta karun. Awalnya, Wen Xiu mengira Mysterious X akan mempermalukan dirinya sendiri selama peninjauan. Dia berpikir, pewaris generasi kedua yang kaya yang berpartisipasi dalam pertunjukan dengan mentalitas hanya bersenang-senang pasti tidak memiliki kemampuan nyata. Namun, Wen Xiu tidak menyangka kalau level musik orang Mysterious X tidak lemah sama sekali. Selain itu, suara orang ini unik dan lebih mudah dikenali daripada suaranya, yang merupakan tipe suara yang umum di pasar musik. Wen Xiu menggigit pipinya dengan keras, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Tidak masalah. Bahkan jika orang misterius ini bisa menyanyi, menari adalah kelebihannya. Dia tidak bisa kalah dari orang ini dalam menari. Setelah intro singkat, musik menjadi lebih kuat, dan mereka bertiga mulai bernyanyi dan menari mengikuti irama. Saat Wen Xiu menyelesaikan tariannya, perhatiannya teralihkan dengan mengamati penampilan orang Mysterious X. Namun, yang lebih mengejutkan Wen Xiu adalah gerakan tarian Mysterious X sangat halus dan koheren. Meskipun jelas bahwa orang Mysterious X tidak terbiasa dengan cara mengontrol pelepasan kekuatan, dia pada akhirnya mampu mendapatkan ritme musik yang tepat. Dia tidak melakukan satu kesalahan pun, dan tindakannya standar. Sania Dingeli juga tercengang. Mengapa Beatrice Start Mysterious ini begitu pandai menyanyi dan menari? Bukankah dia membawa bom waktu tetapi mengambil harta karun? Gaya akting orang Mysterious X juga sangat berbeda dari yang lain. Gaya penampilan Wen Xiu benar-benar merupakan gaya seorang peserta pelatihan yang telah dilatih secara profesional agar dapat mengalir. Itu cenderung menjadi keren dengan sedikit pesona dan diintegrasikan ke dalam gaya muda dan cerahnya. Gaya ini relatif populer di pasar saat ini, dan mudah untuk menyenangkan penontonnya. Gaya penampilan orang Mysterious X sangat pribadi. Dia tidak membuat ekspresi wajah apapun selama pertunjukan. Paling-paling, dia akan melihat ke arah pelatih dan berinteraksi dengan kamera. Secara logika, pertunjukan seperti itu akan terlihat sangat kaku dan tidak fleksibel, namun orang Mysterious X sangat santai selama pertunjukan. Rasa kebebasan yang dibawa oleh relaksasi ini lebih menarik dibandingkan keyakinan yang ditunjukkan Wen Xiu. Ini menunjukkan gaya panggung unik yang arogan, tampan, dan acuh tak acuh. Secara keseluruhan, itu bahkan lebih menarik perhatian daripada penampilan Wen Xiu. Mata Yolanda Li berbinar saat dia menyaksikan penampilan Mysterious X. Wawasan profesionalnya yang tajam membuat Yolanda Li menyadari bahwa Mysterious X memiliki potensi besar di pasar hiburan. Tirsha Chen, yang berada di samping, melihat penampilan Wen Xiu dan Mysterious X dari tim Sania Dingeli sangat luar biasa dan menarik perhatian. Dia tiba-tiba menjadi sangat marah hingga dia akan meledak. Awalnya, dia memperhatikan keduanya. Ketika mereka pertama kali tampil di atas panggung, dia ingin merekrut mereka ke dalam timnya, tetapi keduanya memilih Sania Dingeli. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatan kedua orang ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Awalnya, Tirsha Chen mengira orang Mysterious X hanya dipaksa masuk oleh investor di belakang layar, mungkin menggunakan wajahnya untuk menyenangkan penonton. Tapi dia lumayan dalam menyanyi dan menari, bahkan lebih baik dari para trainee baru. Tirsha Chen sudah bisa menebak betapa terkenalnya kedua orang dari tim Sania Dingeli ini di antara penonton setelah episode ini ditayangkan. Tidak perlu menyebut Wen Xiu, yang sudah memiliki basis penggemar beberapa juta. Wajah pria misterius itu nyaris tak tergantikan di industri hiburan. Begitu acara itu ditayangkan, acara itu menjadi viral. Tirsha Chen merasakan krisis yang mendalam. Dia sepertinya bisa melihat bahwa gelar tim terkuat semakin menjauh darinya. Menjijikkan. Mengapa wanita munafik dan menjijikkan ini memiliki keberuntungan yang begitu besar? Setelah ketiganya menyelesaikan penampilannya, kelima pelatih yang hadir terdiam beberapa detik. Kemudian, Simen Chen berinisiatif berkomentar, sangat kuat. Benar saja, ada begitu banyak orang kuat di tim instruktur Sania Dingeli. Saya sudah merasakan tekanannya. Ketiganya sangat bagus, tapi yang paling mengejutkan saya adalah Mysterious X. Saya melihat di resume Anda bahwa Anda tidak memiliki pengalaman menyanyi atau menari sebelumnya. Setelah Henry Sword berpartisipasi dalam variety show, Hudson Yin mengatur seseorang untuk menulis resume untuknya pada menit terakhir.
Banyak deskripsi Henry Sword yang kosong di resumenya. Ketika Yander Su melihat resumenya, dia bahkan menghela nafas kepada Simen Chen, dia memang orang yang misterius. Dia tidak mengungkapkan informasi apapun. Ya, aku tidak. Begitu Henry Sword menyelesaikan penampilannya, dia menoleh untuk melihat Sania Dingley. Ketika dia mendengar pertanyaan Simen Chen, dia mengangguk malas dan menjawab. Jadi, kamu sudah mencapai level ini setelah 5 hari pelatihan. Saya tidak percaya apa yang baru saja Anda katakan. Yolanda Lee tidak percaya. Dia adalah seseorang yang telah melihat banyak hal, tapi dia belum pernah melihat orang sejenius itu. Bab 287. Mengumumkan peringkat, selama efisien, jawab Henry Sword. Yolanda Lee tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Henry Sword, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Anda, atas nama anggota tim saya, apa yang dianggap efisiensi tinggi. Henry Sword tidak ingin mengobrol dengan siapapun, tetapi ketika dia melihat Yolanda Lee yang bertanya, dia ingat bahwa Yolanda Lee dan Sania Dingley sepertinya memiliki hubungan yang baik, jadi dia menjelaskan, ingat semua gerakannya dulu, lalu melatihnya dalam beberapa bagian. Saya akan merekam latihan dengan kamera. Jika ada masalah, saya akan berlatih lebih keras. Semua peserta pelatihan yang hadir tercengang. Mengapa proses pelatihan yang menyakitkan tampak begitu mudah setelah orang misterius X mengatakannya? Mungkinkah ini yang membedakan manusia? Henry Sword tidak begitu mengerti mengapa semua orang yang hadir memandangnya dengan heran. Dia masih ingat bahwa Jesse juga menyesali kemarin karena kemajuannya begitu mengerikan hingga hampir tidak manusiawi. Namun, Henry Sword merasa ini bukanlah tugas yang sulit. Menyanyi dan menari jauh lebih rumit dibandingkan pekerjaannya. Selama dia meluangkan waktu latihan yang cukup, sangatlah mudah untuk menguasai penampilan sebuah lagu dengan cepat dalam waktu singkat. Jika semua peserta pelatihan yang hadir dapat mendengar suara hati Henry Sword, mereka mungkin ingin mencekiknya sampai mati. Sungguh menyebalkan membandingkan orang. Aku ingin bertanya padamu, X. Rapmu barusan terdengar seperti gaya underground Haidu. Apakah Anda pernah berhubungan dengan rapper underground Haidu sebelumnya? Setelah Yander Su selesai mencetak gol, dia mengangkat kepalanya dan menatap Henry Sword dengan penuh minat. Mendengar perkataan Yander Su, Sania Dingley tertegun sejenak. Dia tidak mengerti rap, jadi dia tidak tahu apa gaya rap Henry Sword. Dia hanya merasa ritme rap Henry Sword sangat halus, dan dia bisa dianggap sebagai level teratas di antara semua peserta pelatihan. Tidak mudah untuk menjawabnya. Ketika dia mendengar pertanyaan Yander Su, wajah Henry Sword tanpa ekspresi, dan dia dengan acuh tak acuh menolak menjawab. Sania Dingley mengamati ekspresi Henry Sword dan merasakan sedikit kesuraman dalam ekspresinya yang sulit dideteksi. Oh begitu. Tidak apa-apa, saya penasaran. Ini karena semakin sedikit rapper dengan gaya Haidu. Kalaupun ada rapper yang memadukan gaya ini, itu tidak asli sama sekali. Tahun-tahun ini, kaum muda sangat tertarik mempelajari gaya rap baru yang populer di Kota Angin. Gaya Haidu yang lama secara bertahap telah dihilangkan. Itu sangat disayangkan. Saya sangat menyukai rap Haidu. Itu liar dan cukup gila. Bagaimanapun, saya menantikan penampilan Anda berikutnya. Penampilan luar biasa Misterius X menarik perhatian semua instruktur dan peserta pelatihan yang hadir. Sebaliknya, tidak ada yang memperhatikan Wen Xiu, yang juga tampil bagus. Wen Xiu, yang diabaikan, memasang ekspresi mengerikan. Namun, dia hanya bisa menahannya dengan sekuat tenaga karena kamera masih merekam di sampingnya. Bagaimana mungkin? Saat ini, Wen Xiu masih tidak percaya. Dia tidak dapat memahami bagaimana generasi kedua yang sombong, dan kaya bisa memiliki penampilan panggung yang begitu kuat. Terlebih lagi, kualifikasi pria ini sangat bagus. Dia memiliki gaya yang disukai gadis-gadis muda. Sebagai perbandingan, Wen Xiu tampak agak biasa. Brengsek, dari mana datangnya X misterius ini? Dia tidak hanya menghentikannya merayu Sania Dingley, tetapi dia juga ingin mencuri perhatiannya di atas panggung. Sania Dingley melihat ekspresi wajah Wen Xiu, yang telah dilupakan semua orang, sangat mengerikan, dan dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus mengambil tindakan untuk menekan Wen Xiu. Sekarang setelah orang misterius X muncul, hal itu secara langsung memukul kepercayaan diri dan harga diri Wen Xiu. Dia bahkan tidak membutuhkannya untuk melakukan apapun, jadi bagaimana dia bisa tidak bahagia?
Setelah semua peserta pelatihan menyelesaikan penampilan mereka, kelompok bagian mengambil tabel penilaian dan mulai menghitung. Setelah skor dihitung, daftar peringkat dikirimkan kepada instruktur. Yolanda Lee memegang tabel peringkat dan mengumumkan peringkatnya. Dari 3 tim teratas yang paling menarik perhatian, seorang peserta pelatihan dari tim Yolanda Lee menempati posisi pertama. Peserta pelatihan ini pernah keluar dari dunia seni bela diri, dan keseluruhan kekuatannya sangat ekstrim. Peringkatnya sebagai peringkat pertama telah meyakinkan semua peserta pelatihan. Juara kedua adalah peserta pelatihan dari tim Tirsha Chen. Trainee ini sebelumnya pernah meraih juara kedua di Super Voice dan menjadi yang terbaik dari seluruh trainee yang hadir. Mendengar timnya berada di posisi kedua, Tirsha Chen menghela nafas lega. Senyuman akhirnya muncul di wajah suramnya. Ketika tempat ketiga diumumkan, semua peserta pelatihan sangat gugup hingga napas mereka melambat. Tempat ketiga, Yolanda Lee mengeluarkan nadanya dan kemudian mengumumkan dengan nada yang lebih tinggi, X misterius. Bab 288. Alokasi kelas. Para peserta pelatihan yang hadir terdiam selama 2 detik. Kemudian, beberapa anggota tim Misterius X langsung bertepuk tangan meriah, lalu penonton pun bertepuk tangan. Ini pasti jenius. Saya tidak percaya dia bisa tampil sebaik itu tanpa pengalaman akting apapun hanya dalam 5 hari pelatihan. Aku merasa sedikit kecewa. Sepertinya saya tidak cocok untuk pekerjaan ini. Sebaiknya aku pulang dan bertani, hehe. Jangan katakan itu. Ada 9 tempat yang harus disingkirkan, jadi kita semua punya peluang. Selain itu, saya dengar peringkat setelahnya akan bergantung pada suara penonton. Saat ini, hanya pelatih yang memberi nilai kepada semua orang. Di masa depan, siapapun yang bisa menyingkir masih harus melihat popularitas penontonnya. Apa yang kamu katakan masuk akal. Mari terus bekerja keras. Bahkan jika kami gagal, ada baiknya memiliki lebih banyak penggemar. Wajah Wen Xiu menjadi pucat ketika dia mendengar bahwa dia tidak berada di posisi 3. Sesuai ekspektasinya, dia seharusnya berada di posisi 3 besar. Jika dia tampil bagus, tidak masalah baginya untuk mendapat tempat pertama. Namun, dia tidak tahu apakah itu karena Misterius X telah mempengaruhi mentalitasnya dan menyebabkan dia tidak tampil baik atau karena penampilan Misterius X yang luar biasa sehingga penampilannya terlalu biasa. Para guru tidak terlalu memuji penampilannya. Hanya si Men Chen yang memberikan komentar lebih asal-asalan, kemampuan Wen Xiu secara keseluruhan sangat kuat, dan gaya panggungnya juga sangat matang. Pada akhirnya, Wen Xiu memperoleh tempat ke-6, nyaris masuk 9 besar. Ada 9 posisi dalam pertunjukan bakat, jadi 9 posisi teratas adalah kandidat yang telah dipilih sebelumnya di hati para peserta pelatihan. Tempat ke-6 sudah tidak dapat dicapai oleh banyak peserta pelatihan, tetapi Wen Xiu tidak puas. Dia tidak tertarik pada tempat ke-6. Untuk variety show semacam ini, penonton hanya akan mengingat tempat pertama dan orang yang paling mempesona. Posisi tengah di atas panggung juga milik orang paling terkenal. Apa tempat ke-6? Apakah itu daun hijau yang memicu kemarahan orang lain? Dia tidak ingin menjadi daun hijau. Setelah Yolanda Lee mengumumkan peringkatnya, Sania Dingley berdiri dan berkata, peringkat telah diumumkan. Ini akan menjadi evaluasi pertama Anda sejak datang ke sini. Instruktur memiliki persyaratan yang ketat, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa persaingan di pasar bahkan lebih brutal. Saya berharap para peserta pelatihan yang di peringkat tidak akan bangga dan akan terus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Para peserta pelatihan yang peringkatnya lebih rendah juga tidak berkecil hati. Anda masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Saya harap Anda akan bekerja keras untuk menjadi kuda hitam yang mengejutkan semua orang. Kata-kata Sania Dingley membuat darah para peserta pelatihan mendidih. Semua orang bertepuk tangan dengan keras, dan kata-kata Sania Dingley juga menginspirasi beberapa orang yang berperingkat sangat rendah, dan semangat juang mereka bangkit kembali. Ketika Tirsha Chen melihat grup festival meminta Sania Dingley keluar dan menyampaikan pidato ringkasan, dia sangat tidak yakin. Mengapa kesempatan untuk menjadi pusat perhatian ini harus diberikan kepada Sania Dingley? Dia juga salah satu dari 5 mentor, jadi mengapa mereka tidak memilih dia untuk memberikan pidato penutup? Jika grup festival tidak memberinya kesempatan, dia sendiri yang akan memperjuangkannya. Tirsha Chen mengambil 2 langkah ke depan dan masuk ke sisi Sania Dingley. Dia meraung, mentor Sania Dingley benar. Ini hanya evaluasi.
Kedepannya masih bergantung pada suara penonton. Jadi, semua orang pasti tampil bagus di depan kamera, paham? Melihat Tirsha Chen menonjol dan menjadi pusat perhatian, Sania Dingley merasa tidak berdaya, namun dia terlalu malas untuk berdebat dengan Tirsha Chen. Saat dia hendak pergi, seorang anggota staf di sampingnya tiba-tiba menyerahkan sebuah amplop. Sania Dingley tertegun sejenak sebelum dia membuka amplop dan segera membacanya. Setelah Tirsha Chen menjadi pusat perhatian, dia sangat bangga dan puas. Sutradara langsung memandangnya tanpa daya, tetapi dia tidak berani melangkah maju dan mengkritiknya. Hal ini membuat Tirsha Chen memahami sebuah prinsip, dia harus berjuang demi peluangnya. Dia dan Sania Dingley sama-sama instruktur, jadi mengapa dia membiarkan Sania Dingley menjadi pusat perhatian? Grup festival bias terhadap Sania Dingley, begitu pula para pelatih lainnya. Jika dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri, dia mungkin tidak akan mendapat kesempatan pada akhirnya. Tirsha Chen memahami hal ini dan tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia tersenyum dan berkata kepada semua peserta pelatihan, "Baiklah, semuanya pasti lelah. Ayo kembali dan istirahat. Tunggu sebentar." Tirsha Chen sangat tidak senang diganggu. Dia mengerutkan kening dan menatap Sania Dingley. Grup festival ingin mengumumkan sesuatu. Sania Dingley melambaikan amplop di tangannya. Tanpa melihat ekspresi jelek Tirsha Chen, dia berbalik dan berkata kepada semua peserta pelatihan, "Setelah peringkat dikonfirmasi, tim program akan membagi semua orang menjadi 4 kelas, A, B, C, dan D. 9 orang akan berasal dari kelas A, dan 13 orang dari kelas B." Setelah pengumuman Sania Dingley, semua peserta pelatihan mulai berdiskusi. Pemeringkatannya sudah cukup kejam, dan sekarang mereka bahkan harus membaginya menjadi beberapa kelas. Bab 289. Seragam merah muda. Sekarang, saya akan membagikan seragam kelas kepada semua orang. Setelah Sania Dingley selesai berbicara, beberapa anggota staf membawa pakaian dengan warna berbeda dan menyerahkannya kepada peserta pelatihan. Di antaranya, seragam kelas A berwarna merah muda cerah, seragam kelas B berwarna biru muda, seragam kelas C berwarna hijau muda, dan seragam kelas D berwarna abu-abu. Para peserta pelatihan kelas D melihat seragam mereka yang kusam dan kemudian melihat seragam yang terlihat bagus dan awet muda dari peserta lain di samping mereka. Mereka semua merasa bersalah dan sedih, dan beberapa di antaranya hampir menangis. Setelah Henry Sword menerima seragam merah muda dari staf, ekspresinya berubah. Merah jambu. Kenapa dia memakai warna pink? Apakah si Beatrice Start Hudson Yin mengatur ini secara khusus? Jika dia mengetahui ini adalah perbuatan Hudson Yin, orang itu pasti sudah mati. Pada saat yang sama, Hudson Yin, yang sedang duduk di kantor, bersin dan bergumam pada dirinya sendiri, "Siapa yang membicarakan hal buruk tentang saya di belakang saya? Hudson Yin, kamu berani membiarkan siswa kelas A mengenakan seragam berwarna pink. Jika Elder Sword mengetahui bahwa kamu mengatur ini," Lu Chen, yang sedang makan ceri segar di atas meja, tertawa jahat. "Apakah kamu tidak ingin melihat pria berseragam pink itu? Pasti sangat empuk. Aku melakukan ini demi kebaikannya." Temperamennya terlalu dingin, dan tidak ada ketertarikan sama sekali. Merah muda sangat bagus, itu bisa membuatnya terlihat awet muda dan imut. Mungkin hati Sania Dingley akan tergerak oleh penampilannya yang muda dan imut. "Hahaha, kamu hebat. Saya tidak menyangka mendapat kesempatan menyaksikan sejarah kelam Henry Sword. Perjalanan ini sangat berharga." Setelah itu, keduanya tertawa puas di kantor. Di sisi lain, semua peserta pelatihan telah berganti seragam kelas. Sania Dingley tidak ingin terlalu memperhatikan X misterius, tetapi matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arahnya. Mau bagaimana lagi? Dia terlalu imut dalam warna pink adalah X misterius. Sania Dingley tidak tahu mengapa kata imut muncul di benaknya, tapi dia merasa bentrokan antara pink dan pria misterius itu sangat kontras. Kontrasnya begitu besar sehingga lucu dan imut secara bersamaan. Orang misterius X sepertinya merasakan tatapan Sania Dingley. Dia mengangkat kepalanya dan memicingkan mata ke arah Sania Dingley. Ekspresi Sania Dingley segera berubah menjadi serius. Kecepatan dia mengubah ekspresinya secepat ratu film. Henry Sword tersenyum tak berdaya. Rubah kecil yang licik ini. Setelah evaluasi berakhir, grup festival dan instruktur mendiskusikan jadwal beberapa hari ke depan. Instruktur harus memfilmkan iklan sponsor lusa, sementara peserta pelatihan memiliki lebih banyak pekerjaan.
Para peserta pelatihan kelas A tidak hanya harus merekam iklan sponsor, tetapi mereka juga harus merekam video musik lagu tema bersama peserta pelatihan lainnya. Setelah program tersebut disiarkan, situs musik besar akan mempublikasikan lagu tema dan video musiknya. Malam setelah siaran langsung berakhir, grup festival yang sangat efisien secara resmi mengumumkan susunan instruktur di Weibo untuk memeriahkan program tersebut. Saudari Chen, Weibo resmi memiliki akun kami. Para penggemar sudah mulai mengirim komentar dan berbagi nomor. Haruskah kita memposting Weibo lain untuk menanggapi para pejabat? Asisten Tirsha Chen datang membawa teleponnya dan berkata, "Aku akan mempostingnya nanti. Bagaimana data resmi Weibo @Sania Dingli?" Tirsha Chen bahkan tidak melihat data yang berhubungan dengannya dan langsung bertanya tentang situasi Sania Dingli. Situs resminya belum akun Sania Dingli. Saya kira mereka akan mengumumkan mentornya pada waktu yang berbeda. Asisten itu menjelaskan. Oh, kalau begitu awasi datanya dan tanyakan pada saudari Bing kapan pencarian populer akan dirilis. Sania Dingli akan membeli pencarian yang sedang tren, dia tidak bisa menekan popularitasku, pergi dan temukan beberapa akun pemasaran lagi dan minta mereka memposting lebih banyak berita negatif tentang Sania Dingli, operasi plastik, atau apapun, ayo. Tirsha Chen mengaturnya dengan tergesa-gesa. Meskipun dia sudah siap sepenuhnya, Tirsha Chen masih merasa sedikit tidak nyaman. Popularitas Sania Dingli terlalu tinggi beberapa waktu lalu. Popularitas seperti itulah yang dia impikan. Dia bertanya-tanya apakah penonton masih memperhatikan Sania Dingli setelah beberapa hari. Namun, Tirsha Chen juga percaya diri. Dalam beberapa tahun terakhir, operasional grup penggemarnya sangat baik. Kemampuannya dalam membuat data berpengaruh di kalangan bintang wanita papan atas. Kebanyakan bintang wanita tidak berani melawannya. Meskipun Sania Dingli telah berkecimpung dalam industri ini selama bertahun-tahun, banyak dari penggemarnya adalah penonton biasa yang tidak banyak bermain dengan internet. Mereka bukanlah penggemar setia Sania Dingli. Pemirsa yang akrab ini paling menyukai Sania Dingli, tetapi mereka tidak pandai menganalisis data. Jadi, jika menyangkut kekuatan tempur para penggemarnya lebih kuat. Sania Dingli, mari kita lihat bagaimana kamu akan membalikkan keadaan kali ini. Tunggu saja untuk menjadi foil saya. Bab 290. Saya tidak punya uang. Saudari Sania, Tirsha Chen membeli 3 pencarian menarik sekaligus, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membeli penelusuran yang sedang tren juga? Zara Xavier sangat cemas di kamar tidur sehingga dia mondar-mandir di kamar. Ketika dia menoleh dan melihat Sania Dingli masih membaca naskahnya dengan tenang, dia segera berjalan ke sisi Sania Dingli dan meninggikan suaranya, "Saudari Sania, apakah kamu tidak khawatir?" Sania Dingli meletakkan naskah di tangannya dan tersenyum tak berdaya. Apa gunanya merasa cemas? Itu hanya akan membuatnya semakin gugup. Itu urusannya jika dia ingin membeli penelusuran yang sedang tren. Lagi pula aku tidak punya uang jadi aku tidak akan membelinya. Ucapan, "aku tidak punya uang," dari Sania Dingli diucapkan dengan begitu percaya diri sehingga Zara Xavier tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi Anda dan Tirsha Chen sama-sama pelatih pertunjukan itu. Sebelum Anda berpartisipasi dalam pertunjukan, penonton sering membandingkan Anda berdua. Jika popularitasmu ditekan olehnya saat pengumuman resmi, itu akan berdampak buruk bagi perkembanganmu di masa depan. Kamu benar, tapi aku tidak punya cara yang lebih baik sekarang. Studionya baru saja didirikan, dan saya sudah menginvestasikan semua uang saya. Dari mana saya bisa mendapatkan uang untuk membeli penelusuran dan data populer? Sania Dingli mengambil naskah di tangannya dan terus membacanya perlahan. Di saat yang sama, dia berkata dengan nada tenang, "Tapi ini bukan masalah besar. Acaranya bahkan belum ditayangkan, jadi saya tidak keberatan bertarung dengannya untuk mendapatkan popularitas sebanyak itu." Setelah terlahir kembali, Sania Dingli sangat jelas tentang banyak hal. Banyak senior paling terkenal tidak muncul dalam pencarian panas selama beberapa tahun, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal pengaruh dan status mereka di industri film dan televisi dalam negeri. Sebaliknya, beberapa selebritas internet dan bintang terkenal berebut beberapa pencarian panas dan bahkan saling memarahi di Weibo. Selain menambah bahan tertawaan netizen dan penonton, apa gunanya hal itu bagi citra mereka? Dalam industri yang bergerak cepat ini, Sania Dingli masih percaya pada prinsip aliran yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Dia tidak berjuang untuk popularitas dalam semalam,
tetapi dia ingin bekerja dengan mantap dan maju selangkah demi selangkah hingga dia menjadi yang teratas. Banyak orang berada di kaki gunung, yang sangat ramai. Namun, hanya ada ahli di puncaknya. Jumlah mereka sangat sedikit. Melihat mata Sania Dingeli yang tenang dan penuh tekad, suasana hati Zara Xavier yang awalnya cemas perlahan menjadi tenang. Dia sedikit malu dengan ketegarannya. Sania Dingeli sangat pendiam. Sebagai manajer Sania Dingeli, bagaimana dia bisa begitu tidak sabar? Zara Xavier menjadi tenang dan mulai memikirkan tindakan balasan dalam pikirannya. Meskipun mereka tidak punya uang untuk membeli pencarian panas untuk bersaing dengan Tirsha Chen, Sania Dingeli telah terkenal selama bertahun-tahun dan memiliki banyak penggemar. Ini juga merupakan keuntungan besar bagi Sania Dingeli. Memikirkan hal ini, Zara Xavier tidak lagi bingung. Dia menyalakan teleponnya dan mulai menghubungi manajemen berbagai kelompok penggemar dan klub penggemar Sania Dingeli, bersiap untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi berikut. Namun, setelah Zara Xavier menelusuri akun resmi grup festival, dia terkejut saat mengetahui bahwa sejauh ini pejabat tersebut baru mengumumkan nama 4 mentor. Sania Dingeli tidak disebutkan. Apa yang sedang terjadi? Zara Xavier tanpa sadar hampir panik lagi, tetapi ketika dia ingat bahwa dia diam-diam memutuskan untuk tetap stabil di masa depan, dia mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk tenang. Zara Xavier hendak menelepon kepala seksi untuk menanyakan mengapa mereka belum mengumumkan posisi Sania Dingeli sebagai guru. Pada saat yang sama, Tirsha Chen, yang berada di sisi lain, juga menemukan hal ini. Saudari Chen, apa yang terjadi? Apakah orang yang menjalankan akun Weibo lupa Sania Dingeli? Asisten Tirsha Chen tersenyum, jika itu masalahnya, itu bagus. Kita bahkan tidak perlu melakukan apapun, popularitas Sania Dingeli telah hilang sama sekali. Lihat, Saudari Chen, netizen di Weibo semua membicarakanmu sekarang. Jumlah repost di Weibo Anda telah melebihi 400.000. Tak hanya itu, netizen juga mengetahui bahwa Tirsha Chen mengenakan set perhiasan putri mawar dari keluarga Sula. Saat ini, penggemar Tirsha Chen sangat gembira. Seolah-olah mereka sedang merayakan festival musim semi. Mereka berkeliling alun-alun untuk pamer ke netizen lain. Tirsha Chen telah memenangkan hati Sula dan akan segera menjadi favorit baru dunia mode. Tirsha Chen senang mendengar perkataan asistennya. Para pejabat belum Sania Dingeli di Weibo. Jika itu adalah kesalahan staf operasional tim festival, itu adalah hal yang baik. Ayo pergi, saya pikir Sania Dingeli juga sedang terburu-buru. Ayo pergi dan temui dia. Bibir Tirsha Chen membentuk senyuman, menunjukkan ekspresi antisipasi untuk pertunjukan yang bagus. Di kamar tidur Sania Dingeli, Zara Xavier hendak menelepon grup festival, tetapi dia mendengar ketukan di pintu sebelum panggilan tersambung.